Waalaikumsalam. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai sebentar lagi ya. Absen dulu dong. Kita absen dulu ya. Dari mana aja? Monggo, silakan. Saya dengan Putra dari Bekasi. Saya Papua Wow, Papua udah jam berapa sekarang, Pak? Jam ini ya, dan setengah delapan. setengah delapan. Luar biasa. Yang lain, Pak Anton dari Malang, Pak Abduh dari Pekanbaru, Pak Cahyo dari Tangerang Selatan, Pak Nurzam Depok, eh, Fari Bagas Tulung Agung, ya ada dari Tulung Agung, dari Muntilan di mana ya? Muntilan, Hasan dari Jakarta, Kosasi Bekasi, ya, Suratno Jakarta, Pak Ridwan Depok, Pak Adi Jogja, Bu Alia Bekasi. Oke, 2 menit lagi kita mulai. Siapa lagi? Pesertanya sudah Pak Zahrul Surabaya, Pak Rido Banjarmasin ya, dari Papua dan Banjarmasin. Pak Nur Jakarta, Gunzet Depok, Gunzet Depok ya. Oke. Hmm, Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah ya, apa ya, lupa saya. Membangun bisnis masa depan tanpa mengganggu waktu kerja atau bisnis utama. Enggak. Ya, kenapa sih saya angkat materi ini ya, teman-teman? Nah, agar teman-teman mulai dari saat ini mulai apa namanya jelas ya, jelas untuk mau menuju kemana. Ke depan ini teman-teman mau menuju kemana ya. Jika tidak ya kita terkadang kita nggak tahu ya bisnis kita akan terdisrupsi atau tidak ya. Bu Kenny, Jakarta. Oke ya. Oke, 1 menit lagi. Ya, kita mulai. Saya sudah rekam belum ya? Eh, sudah ya, saya sudah rekam. Rangga Tangsel. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ya, kita hidup pasti ya, kita hidup pasti ada tujuan, baik tujuan akhiratnya maupun tujuan dunianya ya. Dan sebaiknya ini ya, kedua hal ini kita lakukan itu secara bersamaan, enggak bisa berdiri masing-masing kayak gitu ya. Nah, teman-teman ya, sebelum kita masuk ke materi, saya punya ada beberapa formula ketika kita ingin mencapai tujuan. Ya, beberapa formula ketika kita ingin mencapai tujuan, ya, teman-teman. Ya, yang pertama pastinya kita harus tentukan tujuan kita. Kita harus tentukan tujuan kita. Misalkan kita ya dari sini ya, ini dari Bekasi mau ke Pulau Gadung, itu berarti kan tujuannya ke Pulau Gadung. Oke. Nah, setelah tujuan kita tentukan, apakah kita bisa langsung sampai ke tujuan tersebut? Pasti tidak, ya. Pasti tidak. Kita nentuin tujuan gitu kan. Di akhir 2024 saya harus ngomset misalkan 10 miliar. Apakah dengan kita
tulis begitu sudah bisa langsung mencapai, itu pasti tidak, ya. Nah, jadi tapi ini adalah hal utama yang harus kita siapkan, yaitu menentukan tujuan. Oke ya. Lalu setelah itu teman-teman ya, setelah itu adalah kita tentukan kita mau naik apa, ya, dari Bekasi ke Pulau Gadung itu mau naik apa, dengan apa kita akan mencapai tujuan tersebut, dengan apa kita akan mencapai tujuan tersebut. Banyak ya. Yang pertama mungkin bisa dengan mobil. Oke, yang pertama bisa dengan mobil. Lalu yang kedua bisa dengan motor. Lalu yang ketiga itu bisa dengan sepeda. Yang keempat bisa dengan jalan kaki. Yang kelima bisa dengan ngesot, ya, bisa dengan ngesot. Yang nggak bisa itu ketika kita tidak bergerak. Nah, jadi kita tentukan dulu nih. Terkadang kita apakah bisa dari Bekasi ke Pulau Gadung eh, kita pilih kendaraan yang canggih banget naik pesawat. Walaupun sehebat apapun itu nggak bisa karena nggak ada bandaranya di situ, nggak ada pesawat Bekasi sampai Pulau Gadung, ya. Dan kita jangan berlebihan juga, harus kita ukur, ya. Nah, apakah dengan naik mobil dibandingkan dengan sepeda itu lebih cepatan naik mobil? Belum tentu, teman-teman ya. Dari Bekasi ke Pulau Gadung itu macet, ya. Nah, apakah dengan naik motor sama eh, sama mobil itu apakah lebih duluan mobil? Enggak, ya. Karena dari Bekasi ke Pulau Gadung kagak ada tolnya. Seperti itu. Nah, ini semua kendaraan yang kita pergunakan itu harus kita ukur juga, teman-teman ya. Kita ukur juga. Ya. Oke, ngesot bisa sampai nggak? Bisa, tapi ya sama tahu ya teman-teman, lama. Ya, lama gitu loh. Ngesot bisa sampai tapi lama. Yang nggak bisa sampai itu ketika kita nggak bergerak. Hanya ngoceh doang, hanya ngomong doang, ya kan? Nggak ada ikhtiarnya, itu kita nggak bisa sampai. Oke, sudah dua tadi ya. Tujuan sudah kita sampaikan, tujuan sudah kita tentukan, ke kendaraannya pun sudah kita tentukan. Apakah bisa sampai? Enggak bisa, teman-teman. Masih belum bisa. Masih belum bisa sampai. Apakah kita tahu Pulau Gadung itu di mana? Kita harus tahu dulu peta tempat tujuan kita itu kita harus tahu. Berarti kita harus punya roadmap-nya. Ya, harus punya roadmap-nya. Yang disebut roadmap itu bukan hanya bukan hanya ini ya, teman-teman ya, bukan hanya timur, barat, selatan, utara, bukan, 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 bukan itu, bukan hanya jalan ke Pulau Gadung itu lewat sini, bukan itu saja, ya. Yang disebut roadmap selain kita mengetahui jalannya, kita juga mengetahui apa-apa yang ada di sepanjang jalan tersebut. Ya, apa-apa yang akan ada di sepanjang jalan tersebut, apa-apa yang akan kita temukan di sepanjang jalan tersebut. Bisa saja macet di jalan utamanya, bisa saja macet di jalan utamanya, bisa saja terjadi tawuran di jalan yang kita lewati, bisa saja terjadi banyak hal, dan itu roadmap itu harus kita dalami. Ya. Roadmap itu harus kita ketahui ya, bukan hanya jalannya saja. Dan ketika kita kita sudah kalau dalam bisnis itu resiko-resikonya harus kita perhitungkan juga, ya teman-teman ya, resiko-resiko harus kita perhitungkan juga. Karena tanpa ini ya kita main, misalkan kata orang, kalau kita pasang Google Ad, pasang Facebook Ad, maka uang kita 100 juta dalam satu hari, kalau dimainkan 100 juta jadi 200 juta gitu kan, kata orang seperti itu. Kita mainkan, nggak taunya habis uangnya. Ya, jangan kata orang, harus kita pelajari dulu gitu ya.
Harus kita pelajari roadmap-nya seperti itu. Nah, kita pelajari dari mana ya? Apakah bisa sampai? Bisa, tapi kita nggak tahu nih. Kita lihat banyak sekali bisnis-bisnis yang memang baru baru apa namanya? Baru jalan 1 tahun tutup, ya. Eh, paling lama 5 tahun tutup, ya. Paling lama 5 tahun tutup karena tidak membaca risiko-risiko itu, ya. Ada namanya di di era digital ini, kalau kita ngomongin bisnis ya itu kejam ya teman-teman, kejam itu, bunuh membunuh, ya, bunuh membunuh, mati mematikan. Kita mungkin dulu pernah melihat ketika waktu awal-awal tahun 90 ada namanya ada namanya pager, ya, ada namanya pager. Lantas setelah itu wartel. Ketika muncul handphone itu ke disrupsi, ya, ke disrupsi semua. Pagernya hilang, wartelnya juga hilang. Ya, lalu setelah itu ketika ada Android, ya, ketika ada Android, Nokia hilang, gitu kan. Banyak sekali ke disrupsi mendistrupsi gitu ya. Dengan adanya kejadian pandemi kayak kemarin, banyak yang tutup, banyak perusahaan tutup, ya, banyak sekali pemain-pemain lama harus gulung tikar. Pemain-pemain lama harus gulung tikar karena pemain-pemain baru yang menguasai medan, yang menguasai roadmap, yang bisa memilih kendaraan yang tepat. Ya, pemain baru yang bisa memilih kendaraan yang tepat, bisa ngacir, sementara pemain lama sibuk dengan masa lalunya, sibuk dengan kehebatan masa lalunya. Dikirain cara mainnya masih sama. Ya, teman-teman, ya, dikirain cara mainnya masih sama. Nah, apakah dengan ada roadmap tadi itu, ya, kemungkinan ya bisa jalan, tapi banyak ya kemungkinan bisa jalan dan tidak. Yang keempat, teman-teman, yang keempat itu adalah kita harus punya tool. Toolnya itu apa? Apakah kalau kita naik mobil itu sudah ada bensinnya belum? Apakah kita bisa nyetir apa enggak? Kita mau naik motor sama seperti itu. Ya, kita harus punya ilmu, harus punya alatnya untuk bisa membaca map tersebut, untuk bisa mengendarai mobil, untuk bisa membaca situasi, ya. Kita harus punya itu tool, ya. Nah, yang terakhir yang kelima itu kita harus punya mentor. Ada tempat bertanya kita. Ada tempat bertanya kita ketika siapa sih orang tempat bertanya kita itu? Orang yang sudah pernah melewati jalan itu. Orang yang sudah pernah melewati jalan itu, ya, berhasil atau tidak berhasil, ya. Berhasil atau tidak berhasil, ya. Dia akan bercerita, yaitu pengalaman orang lain. Katanya pengalaman adalah guru yang berharga. Ya, jangan, bukan pengalaman kita saja maksudnya, tapi pengalaman orang lain agar kita tahu, ya. Oh, kalau lewat situ kata si A itu di jalannya ini. Nah, pengalaman-pengalaman orang-orang yang memang kita bisa sudah percayai. Itu, teman-teman, ya. Nah, 3 hal seperti itu. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa eh, bisnis apa sih ya? Ini untuk teman-teman yang karyawan yang masih kerja, teman-teman yang masih apa namanya, untuk teman-teman yang masih punya bisnis tapi bisnisnya masih anggot-anggotan, atau untuk yang pengangguran, atau yang mau menjelang pensiun, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Oke, saya share slide-nya, baru saya bikin 10 atau jam 5 lewat 10 tadi slide-nya baru saya bikin, ya. Jadi singkat-singkat saja. Nah, oke, teman-teman, ya. Ini slide-nya baru saya bikin, ya. Terkadang gini ya teman-teman, ya, kita itu sangat males,
materinya materi-materi motivasi buat apa gitu kan? Saya pinginnya teknik aja. Teknik itu akan berbahaya ketika kita nggak tahu teori-teorinya ya. Kita akan sama dengan melakukan sesuatu yang harusnya bisa kita lakukan sekali, ya hanya sekali untuk mencapai target itu karena kita nggak mempelajari strateginya, kita bisa lakukan sampai 100 kali, ya capek gitu ya. Nah, jadi yang begini-begini teman-teman, yang mindsetnya teknik skill itu dirubah ya, dirubah yang mindsetnya teknik skill dirubah. Nah, kita harus seimbang antara teknik skill sama bisnis skill ya, teman-teman. Oke, ini membangun bisnis masa depan tanpa mengganggu waktu kerja atau bisnis utama. Ya, apa sih bisnis masa depannya ya? Kita lihat. Nah, kalau berbicara sekarang itu bisnis itu ada offline, ada online. Yang offline-nya saya coret nih, ya, pilih bisnis online. Bukan berarti bisnis offline itu tidak baik, ya. Tapi di dalam judul kita sebelumnya tanpa mengganggu waktu kerja, artinya waktu kita sangat sedikit sekali. Waktu kita sangat sedikit sekali untuk menjalankan bisnis ini. Lalu di bisnis online itu kita ada namanya Facebook, ada namanya Instagram, ada namanya marketplace, ada namanya website Google. Kenapa di sosmed itu saya coret? Karena sosmed ini ya dan marketplace ini kita memang benar-benar harus aktif. Kita benar-benar harus aktif banget. Kalau enggak, performance kita akan turun. Ya, performance kita akan turun. Kenapa saya pilih website dan Google? Karena Google ini kita aktif boleh, nggak aktif boleh, ya, seperti itu, ya. Bahkan saya pernah melakukannya hanya pekerjaan dalam 3 bulan itu berlangsung sampai 7 tahun masih terus kuat, ya. Dan beberapa sosmed dan marketplace saya, ketika saya kena COVID kemarin 1 bulan, nggak sempat update, nggak sempat ini, itu langsung nyungsep semua. Yang awalnya ngomset sekian dari marketplace itu hilang semua, nggak bisa diperbaiki lagi, susah diperbaiki. Ya, jadi bukan berarti yang sosmed dan lain-lain itu kita tinggalkan, tapi di awal ketika kita ingin membangun ya, ingin membangun di waktu membangun bisnis di waktu-waktu luang kita, ya waktu-waktu sisa waktu kita, ya, kita pilih website dan Google. Nah, website dan Google itu tergantung juga ya teman-teman ya. Website dan Google ini produk fisik, produk jasa atau jasa marketing. Jika produk fisik teman-teman misalkan ya kita coba jualan produk itu peluangnya jika kita membangun apa namanya membangun bisnis misalkan saya jualan skincare atau saya jualan jasa sumur bor. Produk fisik itu market size-nya kecil sekali kalau kita hanya memilih satu, ya. Kita memilih satu itu market size-nya kecil sekali. Lalu produk jasa sama. Seberapa banyak sih ya itu orang yang butuh misalkan jasa kita jasa servis AC. Seberapa banyak sih orang yang butuh servis AC di daerah Bekasi gitu. Lalu pemainnya berapa besar sih gitu kan? Berapa banyak sih misalkan eh, orang yang butuh servis AC di Bekasi itu ada 10.000 misalkan gitu ya. Nah pemainnya itu ada 1.000. Kita nggak bisa ngegedein bisnis kita. Ya, kita nggak bisa ngegedein. Apakah di era digital saat ini kita bisa ngegedein bisnis kita sampai gede banget? Pertanyaannya, ya, jawabannya itu akan sulit. Nggak seperti dulu ya. Jawabannya akan makin sulit. Kecuali memang mereka yang sudah mempersiapkan untuk gede banget scale up. Scale up pun tidak bisa kita hanya apa ya scale up misalkan gini kita punya bisnis akikah. Ya, kita kalau mau scale up, ya kita mau scale up-nya bikin cabang akikah di mana-mana. Itu perlu biaya besar. Kalau kita pingin, apa namanya ya, bahasanya cross promotion atau scale out kayak ya, bahasanya, itu
kita bisa akikah itu kita bisa eh, dikembangkan bisnis kulinernya, lalu kita dikembangkan lagi ke arah untuk kategorinya ya, kategori turunannya bisa juga jual kambingnya kepada tukang-tukang sate dan seterusnya gitu ya. Paling teman-teman untuk memperbesarnya itu. Lalu di sini ada jasa marketing. Jasa marketing ini ya, jasa marketing teman-teman ya, jasa marketing ini yang kita sarankan ya, jika teman-teman hanya punya waktu luangnya 1 jam 1 hari gitu kan, 1 jam 1 hari, istilahnya ini pakai kendaraan sepeda, bukan kendaraan mobil di jalan tol, kendaraan sepeda lah, bukan ngesot juga ya teman-teman ya. Nah, jasa marketing, kenapa jasa marketing teman-teman? Karena jasa marketing kita bisa memainkan semua produk. Kita bisa memainkan produk A, produk B, bahkan ratusan produk. Ya, nah jasa marketing. Nah, dari jasa marketing ini, teman-teman peluang besarnya adalah teman-teman bisa menjadi membuka usaha sesuai dengan produk-produk yang memang di data teman-teman itu paling bagus. Kalau kita lihat ya, pengusaha-pengusaha saat ini kalau ditanya kepada mereka, rata-rata menjawab, saya pernah jadi sales, saya pernah jadi marketing di perusahaan A gitu kan. Itu kebanyakan mereka yang mantan alumni-alumni ini, alumni-alumni marketing, alumni-alumni sales. Mereka buka usaha. Kenapa? Pasar mereka sudah punya. Nah, jasa marketing ini ya, jasa marketing ini pasar sudah punya. Seperti ini ya, misalkan Shopee. Shopee, Tokopedia, semua marketplace itu kan sebenarnya mereka jasa marketing gitu ya. Mereka usaha jasa marketing. Mereka mau jualan produk apa aja tinggal milih karena mereka sudah punya data mana yang laris. Ya, mana yang laris. Seperti itu teman-teman ya, nanti jasa marketing ini adalah solusi daripada eh, pertanyaan apa judul utama kita ini. Membangun bisnis masa depan tanpa mengganggu waktu dan kerja ini. Pak, jasa marketing kalau saya sambil kerja bisa, tapi kalau saya sambil bisnis utama bisa nggak Pak? Misalkan bisnis utama saya umroh, ya bisa. Bisnis utama teman-teman umroh, bisnis utama teman-teman itu misalkan jasa sumur bor, bisnis utama teman-teman, ya macam-macam ya, itu bisa ya. Salah satunya karena jasa marketing, ya produk orang lain saja kita urusin, apalagi produk kita, gitu ya teman-teman ya. Nah, Anda karyawan, ya. Kalau karyawan ya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh para karyawan adalah karena tadi kita berbicara tentang website dan Google, ya, karena kita berbicara tentang website dan Google, yang harus dilakukan oleh si karyawan ini adalah dia mempunyai sebuah website. Setelah dia mempunyai sebuah website, yang harus dia lakukan ada yang kedua adalah dia pilih produk-produk yang akan dia marketingin, ya, yang akan dia posting di websitenya. Ya, dia pilih produk-produk tentunya ya. Vendor juga harus dia ini ya. Vendor juga harus dia ya harus punya vendor ya, agar ketika ada orderan nanti dia bisa lempar ke vendor. Atau karena dia jasa marketing langsung saja nomor teleponnya ke vendor. Nah, tugas karyawan itu apa? Tugas karyawan itu meluangkan waktu 1 jam di waktu luangnya untuk memposting produknya, untuk mendaftarkan produknya ke Google, seperti itu. Ya, nah ini nanti akan kita bahas detail lagi kalau dia karyawan apa yang harus dia lakukan secara detail gitu ya. Bisa nggak sih karyawan punya bisnis? Bisa teman-teman ya. Karyawan punya bisnis itu bisa ya. Nah, tapi harus di ini ya yang namanya kita sebut membangun, yang namanya kita sebut membangun ya teman-teman. Membangun itu bukan langsung jadi ya. Harus apa, harus kita ratakan dulu tanahnya, harus kita apa namanya, kita buat dulu pondasinya ya, lalu kita eh, apa namanya, kerangka-kerangkanya harus kita siapkan, bahan-bahannya harus kita siapkan ya.
Nah, setelah itu baru akan berbentuk hasil yang bagus, yang namanya juga membangun, ya teman-teman ya. Nah, karyawan bisa lakukan itu bisa. Ya, karena selama ini kalau kita lihat karyawan ya mereka coba jualan yang lain-lain, waktunya nggak ada, ya, waktunya nggak ada. Lalu ketika itu yang ngurusin keuangannya juga antah barantah gitu ya, karena yang nungguin orang lain ya, dengar apa, dengar ada franchise A, franchise B gitu ya, minuman minuman biasanya ya ikut-ikutan, lalu setelah itu 3 bulan kemudian tutup sepi gitu ya, seperti itu. Jadi ini membangun bisnis ya tanpa risiko ya, bukan tanpa risiko, risikonya sangat kecil sekali gitu ya. Risikonya akan terjadi apabila karyawan tersebut tidak komitmen meluangkan waktu 1 hari 1 jam untuk mengerjakan job desk tentang digital ini ya teman-teman ya. Nah, kalau dan karyawannya harus memainkan banyak produk. Karena jika dia memainkan hanya satu produk saja, kemungkinan peluangnya dalam 1 tahun mungkin satu. Kita berbicara pahit-pahit ya, peluangnya satu dalam 1 tahun. Ya, kalau dia hanya main satu produk. Kenapa sih satu? Dulu perasaan saya pernah ya. Saya pernah dulu waktu tahun 2012, saya masih sambil kerja juga, saya hanya main blogspot saja, saya posting, sekali posting tahu-tahu banyak ya yang nanya saya banyak dan luar biasa. Beda Mas ya. Kalau dulu itu memang semuanya cepet banget. Sekarang itu pedagang daripada bisnis yang Anda jual dulu itu banyak juga, pemainnya banyak juga gitu loh ya. Terus kalau dulu orang seluruh Indonesia itu nyarinya ya bodo amat gitu kan, mau dia adanya di Papua, mau adanya di Makassar, mau adanya di mana aja dia beli. Ya, kalau sekarang selagi ada yang dekat, yang terdekat sama mereka, baru dia akan order. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita cuma satu seperti itu, satu. Nah, sederhana cara berpikirnya. Kalau untuk satu perusahaan yang kita pegang, karena kan tadi itu jasa marketing gitu ya, usaha marketing itu peluang kita satu, ya kita bikin 100, 100 perusahaan, artinya peluang kita 100. Kita mau 1000, ya kita bikin 1000, toh tinggal posting saja gitu ya. Nyari vendornya gimana? Ya, nyari vendornya sederhana. Kalau teman-teman mau nyari vendor di awal, itu monggo silakan. Ya kita bantu di sini nyariin. Kalau teman-teman nggak males nyari vendor di awal, pokoknya saya mau ada job desk, bikin website, ya udah gitu loh. Cari aja vendor di internet gitu kan, cari posting produknya, kasih nomor teleponnya, masukin nomor teleponnya. Tahun 2012 waktu itu ya teman-teman, ada beberapa teman-teman saya yang kaget-kaget mereka. Mereka jualannya properti. Mas, aneh, perasaan saya nggak pernah posting di website ini, kok produk saya ada. Ya Alhamdulillah sih saya closing katanya, dapat lead dari sini. Nah, kenapa sih orang mau postingin ya, yang produk yang nggak ada urusan sama dia, nggak kenal vendornya juga, tapi dipostingin di websitenya. Karena agar websitenya dapat traffic. Nah, terus dia juga sedekah kepada orang yang punya produk ini. Sedekah ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini dulu pernah mendengar Indo Network, mungkin pernah mendengar Indo Trading, mungkin pernah juga mendengar Sejasa ya. Mereka mereka itu nelponin perusahaan-perusahaan, nelponin, Pak, Bapak, Ibu, mohon izin, boleh nggak kita postingin produk Bapak, Ibu di website kita? Nggak bayar kok, gratis gitu kan? Nggak bayar kok, gratis. Lalu, nah, nah itu mereka postingin teman-teman. Kenapa mereka mau postingin? Nggak bayar, gratis ya dalam 1 tahun. Kenapa? Karena mereka ingin website mereka dapat traffic, ingin web konten mereka penuh, diibaratkan sebuah
Kita punya tempat itu mau kita jadikan minimarket, tapi kita nggak punya modal untuk isinya. Lalu kita infokan kepada warga di sekitar situ, siapa yang mau punya produk masukin sini. Sama seperti itu. Nanti dijual sama kita, dijual sama kita, terus kita bisa dapat hasilnya. Atau kita nggak usah nggak ngejual, langsung mereka yang nungguin ya, langsung mereka yang nungguin. Terus kita kita jualan juga di dalam produk kita. Sesederhana itu ya. Banyak sekali mereka yang hanya modal tempat tapi bisa berhasil. Ya karena yang di dalamnya itu konsinyasi, konsinyasi. Ada lagi food court, dia cuma modal tempat, dia undang mereka yang dagang-dagang em, makanan-makanan lain. Ayo silakan dagang di sini, tapi nggak boleh dagang minuman ya. Kenapa? Karena yang dagang minuman gue, gitu kan. Akhirnya semua orang yang dagang di situ, ya apapun yang dimakan minumnya ke dia, gitu ya. Nah di situ dia dapat untung. Dibandingkan dia harus buka warung minuman di situ, susah ya, susah ngumpulin traffic. Kebayang ya, susah ngumpulin traffic. Akhirnya dia minumannya jalan. Nah, ini bagi pemilik pemilik bisnis yang sepi. Misalkan kita jualan minuman punya lahannya gede gitu ya. Punya lahannya gede. Terus kita ngotot bikin minuman di situ ya kan eh, eh, susah ya. Nah, mendingan kalau lahan kita gede ya kita undang kiri kanan ya, kita undang pedagang sate kamu dagang di sini aja, pedagang lontong kamu dagang di sini, pecel lele kamu dagang di sini apa, tapi minumnya ke saya semua ya kata, selesai sudah. Nah jadi bisnis kita pun akan naik di situ ya. Itu kalau offline perlu modal lahan, tapi kalau online teman-teman ya itu sudah dimudahkan semua ya. Jika kita nggak ngambil posisi ini, kalau kita nggak ngambil peluang ini ya maka orang lain akan ambil ya, maka orang lain akan ambil. Kenapa Shopee? Ya kenapa Shopee, Tokopedia dan marketplace yang lain itu mereka mengundang siapapun untuk dagang di tempat mereka dan gratis. Ya, kenapa ya? Karena memang mereka mau ya tempat mereka itu rame dikunjungin. Setelah tempat mereka rame dikunjungin, mereka mau dagang apa aja bisa. Mereka mau dagang apa aja di situ bisa. Nah, yang ngeramein siapa? Yang ngeramein magnet dari masing-masing produk yang ada. Audiens dari masing-masing produk yang ada. Ya, sehingga bisnisnya akan ikut terangkat gitu ya, teman-teman. Sederhana cara berpikirnya ya. Pengangguran. Pengangguran udah bertahun-tahun ya. Udah bertahun-tahun masih nganggur aja. Padahal dia luangkan waktunya 3 bulan aja ya, 3 bulan aja ya untuk ngurusin apa namanya yang namanya tadi bisnis online website, memarketingin ya, mempostingin semua produk-produk banyak produk di website ini. 3 bulan aja dia meluangkan waktunya untuk ngurusin ini, goodbye pengangguran. Bahkan dia yang punya karyawan, dia bahkan bisa punya karyawan karena waktu si pengangguran ini kan panjang ya. Goodbye pengangguran 3 bulan aja ya, seperti itu sederhana kan. Ini semua pernah dilakukan ya. Saya waktu kerja dulu sambil jualan ya, tahun 90-an ya, gaji saya di pabrik, itu 90, gaji saya di pabrik itu 100.000 sebulan, 91, 92. Tapi sampingan saya tuh 5 juta. 5 juta 1 bulan itu teman-teman, zaman itu udah gaji direktur. Gaji direktur masih di bawah itu saya udah dapat 5 juta. Sambil dagang. Ya, saya sambil waktu itu saya sambil dagang pakaian. Bayangin, kerja, kuliah, dagang, kerja, kuliah, dagang, sama ini kerja juga, kerja sampingan di British Council sebagai maintenance komputer. Ini saya sudah lakukan ini ya. Sewaktu kerja itu masih tetap jualan gitu ya.
pengangguran tadi ya. Oke, pengangguran, Anda pemilik bisnis sepi omset tadi, lalu pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah atau teman-teman yang hampir mau pensiun ya, yang bisa apa namanya terkadang tergoda sama rayuan-rayuan yang harus ngeluarin uang ratusan juta apa dan seterusnya gitu ya teman-teman ya, habis selesai mereka setelah pensiun dapat uang nggak ngerti bisnis berani invest gede besar-besaran lagi ya, ya minimal 10% lah ya, minimal 10% kalau mau main. Nah, untuk teman-teman yang ini yang umur 30-an, yang umur 30-an ke atas nih, umur 30-an ke atas atau 35 ke atas atau yang sudah 40 lah. Ini kita harus mikir ada sesuatu yang harus kita bangun. Kita rintis dari sekarang ini ya. Dari sekarang ini yaitu membangun bisnis. Membangun bisnis yang aman di waktu-waktu senggang kita adalah bisnis jualin semua produk. Mengoptimasi semua produk. Mengoptimasi semua produk, enaknya kita mengoptimasi semua produk nih teman-teman ya, itu kita bisa tahu produk apa aja yang lagi bagus, trafficnya, produk apa aja yang lagi nyungsep, bahkan ya ketika kita mengoptimasi semua produk ya, apabila terjadi ya, disrupsi atau tentang produk-produk tertentu, misalkan eh, kayak kemarin pandemi gitu ya, kemarin pandemi itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kewalahan, yang tutup bahkan ya, yang tutup. Nah, kalau kita udah mulai kita memainkan banyak produk, ya yang tutup ada tapi yang nggak tutup malah tambah tambah gede biasanya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita udah punya cadangan-cadangannya yang lain, kita bisa mendata bisnis masa depan. Kita bisa mendata bisnis masa depan, bahkan kalau kita udah punya ini kita bisa buka bisnis setiap bulan karena kita udah dapat datanya. Tinggal cari yang bisa kerjasama sama mereka ya. Nah, pegawai pemerintah bisa nggak lakukan itu? Bisa, teman-teman ya, bisa. Ya, kira-kira seperti itu materi saya. Dan ini bikinnya pakai apa? Ya, yang saya sebut dari tadi itu adalah ilmu SEO yang kita pelajari tiap subuh. Ya, teman-teman ya. Ini jasa marketing ya, ini ya. Ini adalah website ilmu SEO yang kita pelajari tiap subuh. Pak, kenapa tidak sosmed? Ya, kenapa tidak sosmed aja mainnya, Pak? Kenapa harus di Google ya? Sosmed itu teman-teman harus aktif. Ya, teman-teman harus aktif. Lalu di sosmed itu teman-teman numpang. Numpang secara total. Ketika ada algoritma yang berubah, teman-teman nyungsep gitu ya. Lalu setelah itu, kalau di Google, kalau website itu ya selagi kita perpanjang domain dan hostingnya setiap setiap tahun ya itu masih milik kita gitu ya. Nah, kalau di sosmed nggak ada perpanjangan-perpanjangan gitu. Kalaupun kita mau main iklan, ketika iklan kita selesai, ya lead-nya pun selesai. Itu ya. Nah, lalu saya kasih perbandingan lagi ke teman-teman. Jika sosmed tutup, ya jika sosmed tutup, misalkan Facebook tahu-tahu tutup, TikTok tutup, ya. Lalu IG tutup, ya. Nah, lalu muncullah sosmed baru. Muncullah sosmed baru. Nah, artinya teman-teman yang awalnya sudah dapat followernya 1 juta, udah dapat follower 100.000, 10.000, 1.000, itu harus membangun dari awal, benar-benar dari nol. Posting lagi, bangun engagement lagi. Ya syukur-syukur yang pemain sosmed itu sadar. Jadi dia mempunyai data para apa namanya followernya, dia punya data followernya. Ya kan, dia tinggal broadcast lagi, halo followerku ya, ini dataku, silakan like dan follow, silakan follow katanya kan, gede lagi tuh ya kalau sosmed, tapi kita tetap harus ngerjain satu persatu. Mas, kalau Google tutup gimana Mas? Kalau Google tutup ya, kalau Google tutup ini yang pertama kali mengucapkan alhamdulillah itu saya ya. Kenapa? Karena akan ada mesin pencari yang lebih bodoh dibandingkan Google yang masuk, sehingga mereka yang udah juara sekarang itu mulai benar-benar mulai dari apa namanya
sejajar sama kita. Kalau sosmed tadi enggak, mereka yang punya data itu tinggal blast itu bisa nge-follow balik lagi. Tapi kalau Google mati gitu loh, tidak ada gitu kan, akan ada mesin pencari baru, akan ada mesin pencari baru. Mereka yang udah pecuan yang susah dikalahin gitu kan, yang susah susah dikalahin itu akan sejajar sama kita. Nah, enaknya kalau misalkan ada mesin pencari baru, kita nggak posting ulang lagi, nggak inspeksi ulang lagi. Karena ketika mesin pencari masuk ke sebuah negara, otomatis kan itu dengan data yang memang sedikit. Nah, agar mesin pencari tersebut biar datanya banyak, maka dia akan mendatangi website-website yang ada, mengambil data-data website yang ada untuk dia masukin ke datanya. Artinya, kita pemilik website nggak usah posting-posting lagi. Ya, udah langsung diambil oleh oleh si mesin pencari baru tersebut. Ya, di crawl ya biasanya. Kayak Google waktu awal-awal, bahkan kita belum pernah daftarin ke Google lah. Kok website saya ada di Google ya? Diambil kayak Baidu tahun 2015. Itu dengan rakusnya mengambil data-data website-website orang Indonesia. Ya, dia ambil sendiri. Kalau tadi di sosmed kita harus posting sampai ribuan satu persatu ya, follow apa. Kalau di mesin pencari dia ngambil sendiri. Nah, tinggal kita bersaing aja eh dari sama ini ya, sama apa namanya kompetitor yang dulunya kuat itu dari nol lagi ya, teman-teman ya. Oke, mungkin demikian dari saya. Monggo kita open pertanyaan. Ya, ini penting sekali. Langkah ini penting sekali buat teman-teman untuk apa, untuk menentukan apa yang harus dilakukan ya. Ya, itu sebabnya lebih fokus ke website karena nggak punya banyak kesempatan untuk posting di sosmed. Iya. Nanya untuk menjalankan strategi ini, Bang, jualan banyak produk sebaiknya buat nama domain yang umum. Iya, ya. Abu Kanza, ya nama domainnya umum aja gitu ya. Nama domainnya umum ya, umum, tapi lagi-lagi teman-teman yang namanya bisnis itu membangun ya, dari kita milih tanahnya, milih tempat artinya milih nama domain Pak Abu Kanza ya. Lalu setelah itu kita bikin pondasinya, bikin bikin pondasinya, lalu setelah itu nyusun batu batanya ya, mendesain ruang, nyusun batu batanya sampai bikin atap ya, sampai setelah jadi itu belum belum baru bisa dilihat aja, diisi dengan interior-interior seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau membangun minta instan itu ya sulit gitu ya. Nah, keberhasilannya adalah ke komitmen teman-teman, istiqomahnya teman-teman untuk eh, untuk bergerak ya, untuk bergerak eh, mem- memposting ya atau mengindeks website tersebut ya kalau kita mainnya website ya. Nah, yang seperti ini Pak Bay, ini kalau menurut aku, saya dari tahun 92 ngurusin internet ya, nggak pernah mau tahu web 3 web 2 web sekian gitu kan. Bahkan kok kalau boleh saya sarankan teman-teman kalau mau cepat naik, mainkan HTML biasa, web-web lama ya, web-web lama ya. Ini apa ya? Ilmu-ilmu yang memang nyusahin kita ya Pak Bay ya. Saya nggak pernah peduli sama web 3 web 2 web itu ya, masih powerful atau tidak gitu kan. Yang pasti harus mobile mobile friendly ya. Customer saya dari tahun 2012 ya, dari tahun 2012 sampai tahun 2023, sekitar 7 bulan yang lalu, websitenya itu masih nggak mobile friendly ya, tapi masih banyak dapat lead, tapi ya yang namanya, ya udahlah Pak, ganti aja katanya, yang mobile friendly kita ganti, agak menurun posisinya, tapi sekarang sudah balik lagi. Jadi teman-teman nggak usah pikirin web 3 web 2 web sekian, nggak usah pikirin, kebutuhan kita cuma sedikit kok, kebutuhan kita hanya nampilin postingan kita, clear, nggak ada yang lain-lain ya. Seperti itu. Bahkan HTML biasa pun pakai TR, TD kalau yang biasa coding gitu kan, itu masih kuat banget. Mohon maaf Pak, izin bertanya, saya sudah dapat ilmu dari tim KAD selama ini, praktek pun alhamdulillah
bisa namun bingung eksekusi yang mana dulu Pak, saking banyaknya ilmu baru. Nah, eksekusinya nggak usah bingung, website dulu ya. Kalau teman-teman main eksekusi website dulu, itu setelah itu masing-masing produk dimainkan. Kalau teman-teman kalau mau main Facebook Ad, IG Ad harus siapin produk ya, harus siapkan budget ya. Nah, entar dulu cari duit dulu di dari sini, optimasi dulu, banyakin dulu traffic indeksnya, banyakin dulu trafficnya, banyakin dulu leadnya, baru dapat closing. Setelah itu main di ads boleh. Untuk teman-teman yang budgetnya pas-pasan ya. Tapi kalau yang punya budget, teman-teman KLD, karyawan lepas digital, saran saya praktek ya. Atau kalau nggak mau praktek, ya praktek langsung pasang iklan aja. Saya buka jasa FB Ads gratis. Anda hanya modal budget iklan, saya yang settingin gratis. Nah, itu untuk apa? Untuk mempertinggi jam terbang. Kalau kami dulu awal-awal main Facebook Ads ya, main ads itu ya, kami terima teman-teman, udahlah sini, tak bantuin kamu. Nggak usah bayar juga jasa settingnya, biar tak settingin untuk mempertinggi jam terbang. Karena kalau kita bermain ads ini ya, ingin mempertinggi jam terbang ya, kita harus ini harus apa namanya, harus punya budget. Kalau nggak punya budget nggak bisa ya. Kayak kita mempertinggi jam terbang, kita mau mau belajar nyetir, mau belajar jadi pilot, mau belajar jadi pilot, pakai simulasi aja gitu kan, pakai simulasi aja yang nggak jadi-jadi, ya harus praktek. Nah, prakteknya harus nyewa ya, harus bayar gitu ya, teman-teman. Maksudnya web 3 itu hanya versi-versi aja Bu Kenny ya, hanya versi-versi aja ya. Untuk awal belajar pakai Oh, WSP begitu. Terima ya Pak. kasih, Pak. Iya. Ya, kalau teman-teman mau belajar itu bisa pakai WSP ke Butika. Kebetulan di akhir tahun ini yang belum-belum yang masih telat, yang belum punya, yang apa itu bisa order ke Butika ya untuk belajar. Pak, kalau membangun bisnis berbasis komunitas sebaiknya bagaimana ya? Nah, bisnis komunitas itu adalah membangun ekosistem itu wajib dimiliki oleh semua pengusaha. Kita melupakan komunitas ya, kita melupakan komunitas ya. Harusnya ya semua kita harus mempunyai komunitas sendiri ya. Misalkan kita travel umroh, kita harus punya komunitas travel umroh gitu loh. Jadi semua orang yang pernah ikut sama kita, yang pernah berjamaah, pernah ikut sama kita, itu kita kumpulkan dalam satu. Kita bikin program-program program umum, jangan ngomongin tentang jualan umroh terus gitu ya. Jangan ngomongin, ya kita bikin gerakan-gerakan apa, program-program apa gitu kan, sehingga ini akan menguatkan bisnis kita ya. Oke. Izin bertanya Pak, saya website beli di seorang developer, kira-kira 4 bulan lagi hostingnya habis. Apakah saya bisa perpanjang hosting dengan domain saya tersebut tapi pindah ke developer lain? Alasannya saya tidak puas dengan developer tersebut karena tidak responsif apabila saya ada keluhan. Ya, eh ya, itu kalau misalkan pindah, itu tinggal sampaikan kepada developernya ya. Sebenarnya semuanya bisa dibicarakan ya. Saya developer juga, saya mengalami customer-customer juga yang kadang permintaannya itu aneh-aneh, permintaannya aneh-aneh, padahal goal awalnya tidak seperti itu. Tapi di sini untuk kasus Pak Risdianto, kalau menurut saya gitu ya, menurut saya ya, sampaikan kepada developernya ya, saya pingin pindah, kira-kira bisa nggak pindah domainnya atau hanya rubah NS-nya aja atau gimana. Kalau misalkan terjadi yang seperti ini, teman-teman, menurut saya ya, ini pernah beberapa kali kejadian. Tahun 2013, eh tahun 2013 saya punya satu ada customer ya, dia jualannya conveyor, datang ke kita, dia bilang begini, Pak, pabrik kita hampir tutup, lalu apa Bapak bisa bantu agar pabrik ini bangkit lagi?
masalahnya sih sebenarnya di orderan aja gitu ya. Saya bilang, Bapak punya uang berapa? Dia sampaikan waktu itu punya uang 13 juta. Ya udah, siniin uang 13 juta itu saya bantu Bapak. Nah, jadi dia bikin beberapa website sama kita, lalu dia punya domain sendiri. Apa nama domainnya ya? Dia punya domain sendiri, tapi domainnya itu ada di ini di developer lain. Developernya itu bukan perusahaan lagi, bukan tim, bukan organisasi ya, perorangan. Nah, lalu kita optimasi lah pada saat itu. Kita optimasi pada saat itu. Alhamdulillah di 1 bulan setengah itu dia dapat project pertama itu Cilegon, Krakatau Steel. Bikin conveyor tuh panjang berapa ini ya, bikin conveyor di situ. Nah, dia ngomong ke saya, Alhamdulillah Pak, ya kan, ini kita sudah karyawan kita udah di atas 100 lagi. Saya kan nggak memantau terus, dia 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 ceritakan begitu ya. Nah, lalu setelah itu websitenya itu bagus banget teman-teman ya. Nah, ada satu websitenya yang satu kata aja naik teman-teman. Conveyor doang dicari naik. Wah, itu ratusan juta ya ininya persaingannya. Dan itu ketika ingin memperpanjang nggak jelas nih di mana di mana mereka, si anak yang ini yang beli domain itu nggak jelas gitu kan, di mana mereka gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah gitu kan. Akhirnya itu mati websitenya, website yang memang apa namanya eh, bagus trafficnya harus mati begitu saja, sayang ya. Mau tanya Pak, WSP itu apa? Web SEO praktis. Ya kalau teman-teman misalkan kita acara subuh yang sering saya praktekin subuh-subuh kemarin itu WSP ya. Web SEO praktis adalah sebuah website yang memang kita bikin ya versi kita berbahasa Indonesia ya. Lalu teman-teman juga udah website khusus untuk SEO ya. Khusus untuk SEO seperti itu ya. Kalau kalau bisa ikut Zoom seperti ini namanya bukan gaptek Pak Ade ya. Itu sudah tidak gaptek kalau ikut Zoom seperti ini. Yang gaptek itu nggak bisa ikut Zoom ya. Pak, gimana cara buka Zoom? Gimana cara ini? Itu disebut gaptek ya. Jadi percaya dirilah, pede lah bahwa Anda tidak gaptek gitu ya. Pak, cara menentukan harga jasa iklan FB Ads bagaimana ya? Biasanya 30 macam-macam Pak, ya soalnya biasanya ya itu 30% dari budget iklannya. Nah, tapi kalau yang budget iklannya cuma 500.000 1 bulan ya enggak. Kita biasanya tuh itu 3 juta dia pastikan dia ngeluarin budget iklan sebulan itu misalkan 3 juta. Nah, 30% dari situ. Berarti 900 ribuan ya. Nah, terus teman-teman hati-hati ya kalau mau buka jasa Facebook Ads ya, jasa Ad itu di awal harus benar-benar informasikan kepada customernya ya bahwa saya hanya mendatangkan lead saja, urusan closing adalah urusan kalian. Ya, karena banyak sekali di luaran sana kalau saya lihat banyak mereka yang nggak paham bahwa advertiser itu ya hanya mendatangkan traffic, bukan memastikan mereka untuk kaya ya, mendatangkan traffic, mendatangkan lead, lalu setelah itu tugas untuk mengclosingkan itu adalah tugas di ranahnya si CS-nya, ranahnya mereka gitu ya. Hati-hati ya, itu di awal benar-benar harus jelas ya, Pak Yosal ya. Maaf Pak, seperti saya keluar pas pertanyaan dijawab, apakah buat nama domain umum untuk jalankan banyak bisnis? Iya, buat nama domain umum ya, atau tetap bisa jualan produk meskipun nama domain tidak relevan. Sebenarnya begini ya, jika kita sadari dari awal kita mau menuju kemana, mending namanya umum ya, kita mau menuju kemana. Tapi kalau yang sudah terlanjur, udah nggak punya uang lagi untuk praktek dan lain-lain, ya udah pakai yang sudah ada aja. Karena rumah 123 pun teman-teman itu dia posting resep makanan, posting lirik lagu, posting apa di nama domain rumah 123 ya Pak ya, seperti itu.
Kalau website disuspend apa bisa diperbaiki? Website disuspend itu karena kita melanggar. Ya, misalkan kita share hosting ya. Kita share hosting, jatah bandwidth kita hanya sekian gitu kan. Lalu kita mendapatkan traffic yang sangat banyak atau melakukan kesalahan dan lain-lain, itu website kita disuspend. Atau kita jualan produk-produk palsu. Ya, kita jualan produk palsu, lantas yang punya brand ini menuntut ke hostingnya. Nah, hostingnya ini lalu minta disuspend seperti itu ya. NS itu name server ya, name server. Jadi dari domain itu biasanya ada isian NS. Nah, kalau kayak kita kan ns1.mosatrip.com gitu kan. Nah, diarahin ke situ gitu ya, Pak Kristianto. Oke. Ya, Pak, kalau website gratisan bisa untuk tampil bersaing tidak seperti WordPress atau sebenarnya gini, bersaing itu bukan asal dia ya, teman-teman ya, asal dia itu bukan subdomain, asal dia bukan subdomain ya, itu kita aman ya. Aman, tapi kalau kita main di website gratisan ya kayak di Blogspot ini, di Carousel, di Medium ya, di Isu, di yang lain-lain, itu teman-teman naik sebentar, hilang sebentar. Kenapa? Karena pedagang produk yang sama ada di website tersebut ya. Ya, ada di website. Misalkan teman-teman main produk A gitu kan. Itu kalau kita searching ya, yang namanya produk A itu di dalam website itu banyak banget gitu ya. Banyak banget. Itu saling membunuh di dalam dulu, di internal dulu. Setelah itu baru muncul ke Google. Ya, boleh nggak kita main website gratisan? Boleh, tapi yang berbayarnya, yang punya kita sendiri itu harus ada. Ya, biar pekerjaan kita nggak sia-sia. Memang sih kita harus ini ya. Ya udahlah, saya berpikir jangka pendek untuk mendapatkan cuan itu perlu ya. Untuk yang kita tidak ada anggaran yang butuh anggaran cepat. Tapi berpikir jangka panjang itu perlu ya. Apa yang kita kerjakan saat ini harus bisa kita panen lagi 10 tahun kemudian. Jangan yang kita kerjakan saat ini terus hilang, lalu ntar bulan depan mikir lagi. Bulan depannya mikir lagi sampai kapan? Nah, dengan metode yang saya sampaikan tadi, yaitu adalah teman-teman itu jangka panjang, mengoptimasi banyak produk itu bisa nggak kepake 10 tahun kemudian bisa nggak kepake sampai 20 tahun kemudian bisa, ya, karena produk-produk yang kita pilih itu adalah produk-produk jangka panjang. Nggak setiap bulan pivot, nggak setiap bulan pivot cari produk lain, selesai lagi cari produk lain, riset lagi cari terus seperti itu, ya. Harusnya apa yang sudah kita bangun sekarang itu akan bisa menghasilkan terus-menerus, ya. Seperti misalkan kita nanam padi per 3 bulan, dipotong lagi, diancurin lagi, ditanam lagi gitu kan. Nah, kalau kita nanam cengkeh gitu kan, kita nanam cengkeh, nanam duren, memang agak berat, agak lama panennya, tapi sekali panen terus-menerus. Dibiarin aja tuh masih panen terus-menerus. Saya di kampung ya punya pohon duren. Di kampung saya punya pohon duren. Kata nenek moyang saya, kata ibu saya, waktu dia belum lahir, waktu dia kecil ini sudah ada, kata sudah segede itu juga, ya. Nah, terus setelah itu ya, pas saya udah segede ini masih berbuah juga, masih terus berbuah gitu ya, teman-teman ya. Nah, sama seperti itu. Jadi teman-teman harus berpikirnya jangka panjang ya. Dari .com ke ngapain harus migrasi, ditambah aja karena ketika .biz.id-nya sudah bagus ya, sudah bagus maka dipindahin ke .com ya percuma, .com-nya dari nol lagi. Jadi untuk masalah domain teman-teman ini tidak ada masalah sama sekali ya. Tidak ada masalah sama sekali, .com sama .biz bagusan mana sama aja ya. Yang 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 menentukan itu adalah istiqomah atau tidak, teman-teman ya. Usul Pak Putra mungkin bisa berbagi ilmu cara closing yang efektif. Cara closing yang efektif. Cara closing yang efektif itu sebenarnya ini kita harus kenali dulu buyer persona kita secara dalam. Ya, secara dalam kita harus kenali dulu kebutuhannya.
ya kebutuhannya gitu. Lalu setelah itu ketika kita salah memainkan buyer personanya ya, buyer personanya yang masuk ya, yang masuk ke dalam database kita itu adalah orang yang nggak ngerti semua gitu kan. Contoh nih teman-teman sekarang ini ya, saya jualan WSP ke teman-teman, bagi yang nggak ngerti tentu agak pertanyaannya agak panjang ya. WSP itu apa? Lalu apa untungnya buat saya? Lalu ini, nah ini teman-teman harus memahami ini. Mereka yang nggak, Ya Allah, penting lah no. ya, mereka yang tidak paham produk, Penting. mereka yang tidak paham produk ini harus kita edukasi pelan-pelan sampai mereka ngerti. Ya Pak ya, sampai mereka ngerti baru kita jualan. Ya baru kita jualan gitu kan. Nah, mereka yang sudah ngerti itu apa namanya? Mereka yang sudah ngerti itu ya kita tinggal tawarin aja hard selling boleh. Ya, ada beberapa proses ya. Saya coba ini ya. Hmm, Ngira-ngira kita ya. Itu saya. Difusi inovasi. Aduh ya Allah. Oke ya. Saya mute dulu ya. Saya mute dulu. Oke. Nah, ini ada. Nah ini. Oke ya. Ini teman-teman ya. Ketika kita mempunyai sebuah produk, ya, ini di kopdar kita yang pertama, ini ada saya bahas tentang ini ya, di kopdar kita yang pertama waktu itu, ketika kita mempunyai produk itu hanya angkanya beda dengan ilmu yang saya pelajari ya, ini nih angka yang sama. Nah ini ya, oke. Ketika kita ini 6% bukan 16. Ya, ketika kita baru mempunyai sebuah produk baru gitu kan, meluncurkan sebuah produk mereka ya yang beli ini ya, yang beli alasannya membeli ini apa di sini ya 2,5%. Yang pertama teman-teman, yang pertama itu alasan dia beli karena kenal sama kita. Yang kedua ya, yang kedua itu mereka-mereka yang ini yang enggak, yang berani mengambil resiko. Mereka-mereka yang berani mengambil resiko, ini produk baru keren banget kayaknya gitu ya. Ini produk baru keren banget kayaknya, jadi saya harus apa namanya? Saya cobalah beli, kalau hasilnya bagus alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Ini ada 2,5%. Ya, ini ada 2,5% ya. Lalu setelah itu ada 13,5% early adopter. Ini 13,5% ini biasanya mereka-mereka yang punya masa, mereka-mereka yang punya masa, apa namanya, seperti kita sebut opinion leader ya. Mereka-mereka yang punya masa itu biasanya dengan adanya produk baru mereka nggak mau ketinggalan. Mereka nggak mau ketinggalan, mereka harus tahu itu karena nanti mereka akan ditanyain oleh masanya, ya. Mereka akan ditanyain, Pak, ini produk ini apa? Terus mereka nggak bisa jawab. Ini kan akan akhirnya mereka beli karena itu, karena ingin tahu, ya. Tapi mereka setelah apa namanya, setelah ada yang berani ngambil risiko yang pertama ini, gitu kan? Nah, ini ya, kalau mereka berhasil kita jualan ke mereka, nanti masa mereka akan ikut beli. Yang ini adalah early majority ya, ini 34,34% ini mereka yang beli dengan alasan testimoni. Jadi ketika testimoni udah banyak banget, baik testimoni dari tulisan maupun dari video, ini mereka punya alasan belinya 4%. Lalu yang berikutnya adalah late majority, ini mereka beli alasannya karena sudah viral. Nah, yang 6% ini ya, 16% atau 6% sini. Ya, 6% kalau. Jadi ini ya teman-teman ya, illegal ini mereka yang menolak. Ya, mereka yang menolak atau mereka yang udah nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain dia akhirnya beli. Alasannya karena nggak ada pilihan lain. Nah, ini kalau kita memahami sifat-sifat customer yang seperti ini ya, kita tahu bagaimana cara jualan, bagaimana cara membuat angle-nya.
bagaimana kita cara membuat angle marketing, angle iklan ya. Nih yang pertama ya. 2,5%. Ini sering dimainkan oleh mereka yang mainnya produk-produk hit and run. Beli di Beli di marketplace, di Tokopedia ya. Bermodal video yang cakep banget, produknya juga belum tentu cakep ya. Mereka jual lewat Facebook di sini ya, mereka jual lewat Facebook, itu sudah terhipnotis sama video yang ada. Nah, 2,5% ini kan kecil sekali. Nah, karena kecil sekali, sementara mereka pingin ngomset besar, yang mereka lakukan adalah jual banyak produk, misalkan jual gergaji dia ikut jualan, jual masker wajah dia ikut jualan juga. Banyak produk dia jual di sini, sehingga 2,5% ya dikali 100 ya udah banyak juga, udah berapa itu, udah 250%. Ya, mengalahkan ini semua. Kalau kita berbicara omset ya, mereka yang sudah masuk ke 3,4% atau udah masuk ke dua-dua ini ya. Misalkan yang mereka melalui proses branding ya, proses brand itu omset misalkan 1 bulan 10 miliar gitu kan. Omset misalkan 10 miliar. Nah, mereka yang main kecil-kecil begini, ya omsetnya sama, stresnya sedikit ya. Tapi mereka ini ya terkadang mainnya hit and run. Kalau kualitas produk mereka bagus, ya alhamdulillah. Tapi kebanyakan nggak bagus gitu ya. Nah, kenapa mereka itu aman-aman saja main di sini? Karena karakter daripada si pembelinya, alasan pembelinya adalah mereka yang berani ngambil risiko. Mau rusak ya udah gitu kan. Pernah nggak kita beli produk eh, gagal, jelek gitu, terus beli lagi, beli lagi, dan itu saya ya. Ini ada Pak Agus nih ya, beli lagi, gitu ya. Nah, teman-teman ya, di sini biasanya perusahaan-perusahaan yang misalkan produk kita bagus, 2,5 dan 13% ini disetting. Ya, disetting ya. Kadang dia kirim barang kepada KOL gitu kan, dia bayar ya. Key opinion leader dia bayar, nanti suruh ngomongin apa gitu ya. User experience-nya terkadang memang ya mereka kasih. Nah, ini disetting untuk mendapatkan 34%. Lalu setelah itu mereka sebar berita viral untuk mendapatkan 34% lagi ya. Seperti itu. Jadi kita harus tahu nih karakter-karakter daripada ini kita apa namanya, daripada customer kita. Gimana sih cara mengetahui karakter-karakter mereka ini? Ya belajar teman-teman, namanya STP, segmenting, targeting, positioning. Ya, di situ nanti ngebahas tentang buyer persona. Kapan-kapan kita bahas, Pak ya. Oke. Selanjutnya kalau kita untuk datangkan traffic, apakah perlu pakai VPS agar webnya tidak lemot, banyak traffic masuk? Ya, kalau seandainya memang trafficnya sudah banyak banget, ya itu monggo VPS ya Pak Bay ya. Tapi kalau seandainya traffic kita masih setengah-setengah, jangan. Sama dengan begini. Kalau teman-teman pernah mendengar startup, bikin startup harganya mahal banget gitu kan? Itu sebenarnya bukan bikin startupnya yang harga mahal ya. Dia baru bikin gubuk, baru punya member 1.000 ya, tapi dia udah baru bikin gubuk gitu loh. Tapi dia udah beli lapangan untuk tanahnya ya. Jangan kita berpikirnya itu mengikuti aja gitu kan. Jangan mendahului ya, rugi ya. Sayang di VPS-nya ya, itu bertahap Bapak ya. Jadi kalau kita trafficnya masih 100, 200 atau masih 500 atau masih 1.000 ya yang biasa aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya trafficnya banyak banget ya monggo VPS gitu ya. Yang penting semuanya terukur ya gitu ya. Misal ada website pelatihan.com dengan pelatihan.biz, jadi keduanya bisa muncul di Google tergantung optimasi ya Pak. Benar ya, tergantung optimasi dan diklik yang mana, tergantung konten di judulnya. Tergantung konten di judulnya apa, tergantung di meta deskripsinya apa gitu ya Pak Nurzan ya. Izin tanya lagi Pak, gimana ya caranya migrasi ke developer lain tanpa mengubah domain saya? Domain pasti tidak berubah ya. Kalau misalkan mau pindah domain,
minta ke dia, tolong dong kode EPP-nya minta kode EPP-nya gitu ya. Nah, minta ke mereka, Bapak tinggal kasih email Bapak, nanti kode EPP-nya dikasih ke Bapak, nanti Bapak baru bisa setting sendiri, Pak Ridianto ya. Apakah WSP tanpa ngoding, Pak? Pakai template aja? Iya, ya. Nah, saya ceritakan sedikit sejarah kita bikin website ya. Tahun 2004 saya resign dari perusahaan dan bikin jasa pembuatan website sama pembuatan aplikasi. Kebetulan basic kita kan programmer ya. Basic kita programmer. Nah, di situ zaman itu kita bikin website itu ngoding. Setiap dapat satu customer yang ngoding gitu ya. Ngoding. Bahkan waktu itu masih ada Flash. Orang bikin website pakai animasi, pakai Flash ya. Itu tahapannya. Kita pakai Flash ya. Ya, jadi satu customer emang ngoding gitu ya. Ngoding. Sampai saya punya beberapa orang programmer gitu kan. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya eh, ya kita bikin website harus disetting dulu, dibikin dulu pakai Photoshop, lalu di slicing, dipotong-potong, lalu digabungkan pakai HTML, lalu baru digabungkan pakai PHP dulu ya. Nah, setelah itu yang lebih ribet lagi pakai Flash, pingin bergeraknya sana sini ya. Wah, bahkan waktu itu kita pernah bikin website itu kayak ini kamar tidur. Kamar tidur ketika mouse over ke lemarinya kebuka, terus mouse over ke pakaiannya keluar gitu ya. Keren banget gitu ya. Tapi ya koneksi Indonesia waktu itu kan lumayan lemot, jadi keren, tapi nungguin sampai loading semuanya gitu ya. Oke, lalu setelah itu kita bikin website itu eh, pakai apa namanya template ya, pakai template ya. Tapi tetap desain templatenya itu kita sesuai dengan keinginan customer. Nah, di tahun 2008 ya, saya tuh dapat ilmu itu teman-teman sebenarnya dari customer-customer ya. Saya banyak customer itu sampai tahun 2000 itu customer saya tuh orang China itu boleh dibilang 85%. Saya udah bisa banyak dapat ilmu dari situ. Ya, dia bercerita begini, website itu yang penting itu kelihatan konteksnya, kelihatan gambarnya, udah orang cuma nyari nomor telepon itu saja. Nah, dari situ baru mindset saya berubah. Oh iya, gitu kan. Saya orang animator, saya orang desainer. Ya, saya desain dulu ya. Sampai pernah saya membuat website itu perusahaan yang kita komunikasinya sama manajer. Itu ribet banget teman-teman ya. Kata manajernya tunggu ACC dari direkturnya bolak-balik, saya disuruh ngedit ini gitu kan. Akhirnya saya bilang ya udahlah, ngumpul kalian semua, tak revisi di depan kalian. Tak revisi, tak revisi semua, dapatlah hasil yang bagus ya teman-teman ya. Hasil bagus menurut mereka dan menurut saya jelek banget gitu kan. Kenapa ya? Kita orang yang ketemu sama banyak customer, ya, yang kita sudah pelajari, kita tahu yang bagus di mata pasar, yang nggak bagus di mata pasar, ya. Nah, tapi karena udahlah, yang penting saya beres gitu kan, selesai. Nah, banyak pengalaman seperti itu. Nah, setelah dulu bikin animasinya pakai Flash, berikutnya masuk kepada jQuery. Akhirnya kita karena permintaan jQuery, akhirnya kita pakai jQuery. Dan WSP itu dibangun itu tahun 2015 ya, ketika waktu itu kita kebetulan formulatornya saya. Saya biasanya optimasi itu nggak main banyak konten ya. Nggak main banyak konten, saya biasanya main ada trik-trik tersendiri. Site-nya cuma 2, 1, 4, itu bisa ribuan keyword, bisa ketemu di Google. Nah, itu lalu setelah itu saya mikir ini gimana ya. Akhirnya saya bikin WSP. Saya bikin WSP dan saya bikin WSP. Lalu setelah itu WSP kalau ngisi kontennya satu-satu ya susah juga, ya.
Di tahun itu juga 2015 akhir saya bikin Maxtool. Saya bikin Maxtool sekali jeber gitu kan masuk semua. Nah, saat itu masih indah-indahnya teman-teman ya. Google itu kita cuman add URL istilahnya, add URL sekali Google udah merayapi. Nah, kesini-sininya itu Google nggak mau merayapi kalau web-web baru harus kita inspeksi sampai benar-benar traffic kita stabil, baru dia akan merayapi. Bebas mau domain apa saja. Nah, seperti itu ya. Jadi apa namanya? eh, WSP itu sudah template ya teman-teman itu business owner. Teman-teman itu business owner yang harus dipelajari adalah business skill. Walaupun saat ini teman-teman bermain di teknik skill, tapi jangan terlalu masuk ya ke teknik skill. Gimana cara membuat website, gimana cara ini. Berarti teman-teman cita-citanya ingin jadi kuli ya. Saya aja yang dari coding dulu sudah males pingin pensiun ya. Pingin pensiun bukan pingin pensiun, saya sudah pensiun coding ya. Sudah ada programmer ya. Tapi karena saya latar belakangnya ngoding, ya pekerjaan programmer itu saya ngerti gitu kan. Mana yang oh, ini harusnya sekian lama, ini harusnya sekian lama itu saya ngerti. Seperti itu ya. Jadi teman-teman ke arah bisnisnya aja ya dengan website seperti ini, gimana cara terindeksnya banyak, gimana biar trafficnya banyak, gimana biar leadnya banyak ya. Dan ini bukan masalah SEO teman-teman ya. Lead banyak itu bukan masalah SEO. Traffic banyak masuk ke website itu bukan karena SEO. SEO itu hanya sampai impresi. Gimana website kita bisa ditemukan. Kalau kita ngomongin traffic, kita ngomongin lead, itu permasalahannya adalah permasalahan dari value daripada produk yang kita tawarkan. Nah, kalau kita punya bisnis, nggak tahu kita punya produk, nggak tahu value-nya, atau value-nya kita sama aja dengan rata-rata kompetitor, maka kita akan sulit bersaing di situ. Tapi kalau value-nya kita nggak pernah ada di kompetitor, itu akan menjadi sebuah pertimbangan ya. Jadi ilmu closing pun sama seperti itu ya. Kita angkat value-nya, value yang benar-benar dirasakan sangat dibutuhkan oleh calon customer kita. Ya, contoh misalkan sekarang ini saya mengangkat value, ya, teman-teman, sewaktu teman-teman jadi karyawan punya waktu, teman-teman harus bangun bisnis. Sewaktu teman-teman bisnisnya teman-teman belum terdisrupsi, teman-teman harus bangun bisnis. Ya, sewaktu teman-teman nganggur sekarang ini sambil nyari-nyari kerjaan, teman-teman harus bangun bisnis yang memang membutuhkan waktu tidak panjang. Nah, ini value-nya di situ. Apa? Ya, kita bina ya teman-teman punya WSP ya kita ajarin cara mainnya, kita siapkan vendornya, kita isiin kontennya. Apa sih tugas teman-teman? Enak banget ya. Ya, di next Januari ada namanya Peternak Page Express. Ya, ada namanya Peternak Page Express itu maksudnya ya memang udah disiapin semua ya. Berapa Pak harga WSP dan bantu optimasi? Dibantu optimasinya kita tidak terima optimasi, kita tidak terima bantu optimasi, tapi kalau bantu postingin dan membimbing kita terima ya. Kita tidak ada jasa optimasi ya. Tapi kalau kita bantu posting, kita bantuin riset keyword, kita bantuin ini bisa ya Pak Risdianto ya. Apakah ada bimbingannya? Ya teman-teman di sini banyak ya yang sudah dibimbing ya teman-teman ya. Dengan cara kita Zoom seperti ini aja sudah bimbing gitu ya. Terus juga teman-teman yang pingin misalkan mau apa nanti saya kasih nomor teleponnya, saya kasih nomor telepon Mbak Tika ya. Untuk tanya harga, tanya apa dan lain-lain ya. Saya kasih nomor telepon Mbak Tika dulu sebentar ya. Hmm, Nah ini hubungi Tika ya untuk order WSP ya. Kita ada promo di akhir tahun ya. Di akhir tahun Oke teman-teman, jadi kita tidak ada jasa SEO, tidak ada jasa ini, cuman kita punya apa namanya, kita bisa bimbing, kita bisa arahkan, lalu teman-teman juga
apa namanya eh, kita bantu riset keywordnya seperti itu ya. Nah, teman-teman yang belum punya WSP silakan hubungi Bu Tika, tanya-tanya aja, monggo silakan ya. Izin tanya lagi, sekarang kan sudah ada teknologi AI dan optimasi cukup mudah, tinggal ketik apakah optimasi manual masih lebih efektif. Nah, eh, semua yang kita lakukan itu pasti tadi ya di awal saya sudah jelaskan, di awal saya sudah jelaskan kalau kita nggak punya mobil, ya kita bisa naik motor. Ketika kita nggak punya motor, kita bisa naik sepeda. Ketika kita nggak punya sepeda, kita bisa jalan kaki. Ketika kita jalan kaki aja nggak bisa, kita bisa ngesot, insya Allah sama ya, itu bisa sampai ke tempat tujuan. Efektif atau tidak efektifnya itu tergantung sama kita, bukan masalah teknologinya, ya, bukan masalah teknologinya, ya. Saya semua sudah mencoba ya dengan teknologi yang web-web bahkan website jelek sama sekalipun itu banyak traffic, banyak trafficnya gitu ya teman-teman. Nah, yang paling penting di penjelasan saya di pagi hari ini teman-teman bisa membedakan ya mana yang bisa teman-teman mainkan untuk jangka panjang, mana yang bisa teman-teman mainkan untuk jangka pendek. Jangan pernah kita mengadu, oh antara SEO sama sosmed ini bagusan ini, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu teman-teman ya. Antara SEO sama sosmed ini dua-duanya wajib kita kerjakan ya. Kalau sosmed yang kita punya waktu, tapi yang SEO itu harus dilakukan di awal gitu ya. Harus dilakukan di awal seperti itu ya. Seperti itu ya, teman-teman. Hmm, bentar ya. Oke, teman-teman ya. Eh, saya kasih lagi nomor teleponnya. Ini nomor teleponnya ya. Hubungi Bu Tika ya. Nah, ini nomornya. Oke ya. Cara memperoleh vendor ya. Cara memperoleh vendor ya. Ngiklan. Apakah Anda vendor? Mau dibantuin sama kami? Yuk bergabung. Seperti itu ya. Atau kita punya seratusan vendor. Pak Teguh kita punya 100 vendor. Kalau Bapak misalkan mau website WSP yang sudah dilengkapi dengan vendor-vendornya, itu Bapak bisa kita tambahkan isi 100 vendor dan nomor-nomor vendor semua ya. Jadi kita juga teman-teman yang memang mau memulai bisnis, itu website sama isi vendornya juga akan kita postingin ya, akan kita postingin ya. Tinggal nanti teman-teman mengembangkannya. Kira-kira seperti itu ya. Monggo ada pertanyaan lagi? Boleh open mic ya. Bertanya boleh open mic. Silakan. Oke, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, alhamdulillah ya, harapan saya teman-teman paham dan teman-teman sudah harus bangun bisnis ya, teman-teman sudah harus bangun bisnis saat ini ya, dengan hanya meluangkan waktu ya, diisiin vendor, keuntungannya tidak ngisi lagi Pak ya, keuntungannya tidak ngisi, keuntungannya nggak nyari-nyari vendor lagi ya, tinggal nyapa vendornya, halo vendor saya ingin jualan produk Anda, nanti boleh saya diinfokan produk knowledge-nya atau saya boleh hanya lempar order aja. Nah vendor-vendor yang kita siapkan ya, vendor-vendor yang kita siapkan itu sudah kita kasih tahu ya, boleh lempar order. Nah, komisi nanti tinggal berbicara sama vendor itu ya. Sistem komisi yang saya ketahui ada yang dari omset, ada yang dari net profit, itu tergantung. Kalau misalkan kayak jualan produk-produk yang harganya ratusan juta, miliaran, itu paling dari net profit yang mereka dapat, net komisinya mereka. Tapi kalau produk-produk kecil itu ya dari presentasi dari apa, nanti itu dibicarakan dengan vendornya Pak Johannes ya, seperti itu.
Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau mau jadi salah satu vendor bagaimana? Kalau mau jadi salah satu vendor itu ngobrol juga sama ke Bu Tika ya. Tapi produk untuk vendor itu kita seleksi juga. Kalau boleh tahu produk Bapak apa Pak? Pak Johannes produknya apa? Produk kita itu produk yang jangka panjang ya. Kalau produk tren itu nggak bisa masuk vendor. Ya, kenapa? Karena kita produk-produk yang hari ini ada dan tahun depan ada, 2 tahun kemudian ada dan puluhan tahun kemudian juga masih ada. Itu yang kita jadiin vendor. Ya, jasa apa Pak? Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Kalau teman saya minta dibantuin digital marketing, bagusnya pembagian komisi seperti apa? Pembagian komisinya ya dibantuin digital marketing itu ya tinggal akadnya Pak Abu Kanza aja ya. Akadnya seperti apa gitu ya. Macam-macam sih ya. Biasanya teman-teman kalau saya saranin ya teman-teman jangan terlalu berhitung di komisi awal-awal ya. Jangan terlalu perhitungan di komisi awal-awal. Kenapa ya? Karena memang yang penting itu website kita bagus dulu ya. Ketika kita udah memberikan bukti dan lain-lain, teman-teman bisa nego untuk komisi, begitu ya, Pak Abu kan saya. Yang penting kita bisa mempraktekkan, mempertinggi jam terbang kita, ya. Terus ada cuan di setelah itu. Nah nanti setelah jam terbang kita tinggi, kita punya bargaining posisi sendiri, ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Kayaknya Cak No mau bertanya, monggo silakan. Oh, oke ya. Jika sudah tidak ada, terima kasih teman-teman semua yang sudah bersedia menemani saya di subuh hari ini. Sampai jumpa ya besok pagi ya. Oke, satu lagi, monggo silakan. Pak Abdul Hafid, monggo. Dari Papua. Papua udah jam berapa ini? Udah mau jam 10, Pak ya. Oke, ya monggo silakan Pak Abdul Hafid mau bertanya. Oke, mindset apa? Mindset apa? Maksudnya apa tuh? Cara berpikir, sudut pandang, ya. Supaya tidak nguli, ya mindset pengusaha, ya supaya tidak nguli mindset pengusaha yang sekarang yang dari tadi saya sampaikan ini, teman-teman ya. Yang disebut nguli itu apa sih sebenarnya? Kalau yang kita sebut nguli itu adalah macul, jadi tukang bangunan, kerja sama orang gitu kan. Kalau misalkan yang kita sebut nguli itu seperti itu ya dari sekarang kita bangun bisnis gitu ya. Kita bangun bisnis dengan cara apa ya? Dengan cara ya cari yang paling mudah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita kerjakan. Jangan kita cari sesuatu yang sulit kita kerjakan. Itu sayang waktunya karena akan gagal gitu kan. Oke, mungkin demikian. Terima kasih teman-teman ya, teman-teman yang mau order ya, ini silakan hubungi Bu Tika atau nanti rekamannya saya kirim ke grup ya. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semua. kasih. Pamit mundur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Jazakallah.